Pada masa ketika Skandinavia masih dipenuhi hutan lebat dan gunung bersalju, hiduplah seorang pahlawan besar bernama Beowulf. Namanya dikenal di seluruh negeri. Ia kuat, jujur, dan selalu melindungi rakyat dari bahaya. Tidak ada yang meragukan keberaniannya. Namun, di usianya yang mulai menua, muncul ancaman baru yang jauh lebih berbahaya dari semua musuh yang pernah ia hadapi. Ancaman itu datang dari sebuah bukit tinggi yang dipenuhi batu hitam. Di dalam bukit itu, tersembunyi sebuah gua kuno. Banyak orang tidak berani mendekat, karena dari dalam gua terdengar suara gemuruh seperti badai. Kadang terdengar napas berat yang membuat tanah bergetar. Dan pada malam-malam tertentu, cahaya api merah terlihat dari celah bebatuan. Di dalam gua itulah seekor naga raksasa tidur. Tubuhnya bersisik keras seperti besi. Sayapnya lebar seperti awan gelap, dan matanya menyala seperti bara api. Naga ini menjaga harta karun kuno, tumpukan emas, permata, dan benda ajaib yang terkumpul selama ribuan tahun. Selama ratusan tahun, naga itu tidak pernah mengganggu manusia. Hingga suatu hari, seorang pencuri masuk ke gua dan mengambil satu benda kecil, sebuah piala emas. Piala itu tampak sederhana, tetapi bagi sang naga, itu adalah harta paling berharga. Ketika naga bangun dan melihat piala itu hilang, ia mengaum begitu keras hingga pepohonan runtuh. Ia terbang keluar dari gua, menghembuskan api ke ladang dan desa. Rumah-rumah terbakar, ternak melarikan diri, dan rakyat ketakutan. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Beowulf. Beowulf, naga itu akan menghancurkan semuanya. Hanya engkau yang bisa menghentikannya, kata para tetua desa. Beowulf menatap jauh ke arah bukit hitam itu. Meski usianya sudah tidak muda, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Jika ini adalah takdir terakhirku, katanya lembut, aku akan menerimanya sebagai pahlawan. Dengan baju zirahnya yang tua dan pedang kesayangannya, Beowulf pergi menuju gua naga bersama beberapa pengikutnya. Malam itu sunyi, angin dingin bertiup dari hutan, hanya suara langkah kuda yang terdengar. Sesampainya di kaki bukit, Beowulf berkata, "Kalian tunggu di sini, pertempuran ini harus kuhadapi sendiri." Namun seorang pemuda bernama Wiglaf, yang paling setia kepadanya, berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bertarung bersamamu, apapun yang terjadi." Beowulf tersenyum, "Baiklah, tetap di belakangku." Mereka memasuki gua perlahan. Suara napas berat sang naga terdengar seperti angin badai. Udara panas memenuhi ruangan. Tumpukan emas berkilau di segala arah. Tetapi perhatian Beowulf hanya tertuju pada bola mata raksasa yang mulai terbuka. Naga itu menatap mereka. Satu hembusan napasnya saja membuat batu di lantai retak. Tanpa peringatan, naga itu menghembuskan api. Beowulf mengangkat perisainya. Api menghantamnya begitu keras sampai tubuhnya mundur beberapa langkah. Pertempuran sengit pun dimulai. Beowulf menebas sisik naga, tetapi sisik itu terlalu kuat. Naga membalas dengan ekor besar yang menghantam dinding gua dan membuat bebatuan jatuh. Wiglaf berlari membantu, menusuk bagian perut naga yang tidak bersisik. Naga mengaum keras, membuat langit-langit gua bergetar. Beowulf melihat kesempatan itu. Ia mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke leher naga. Cahaya api di mata naga perlahan padam. Tubuhnya roboh, menghancurkan tumpukan emas di bawahnya. Namun ketika pertempuran selesai, Beowulf jatuh tersungkur. "Wiglaf," ucapnya dengan napas lemah. "Ya, tuanku, aku di sini. Jagalah rakyatmu. Jadilah pemimpin yang lebih baik dari diriku, dan ceritakan pada dunia bahwa Beowulf telah melakukan tugasnya." Wiglaf menggenggam tangan gurunya dan berjanji. Ketika fajar datang, Wiglaf membawa kabar kemenangan, sekaligus kehilangan seorang pahlawan. Rakyat menangis, tetapi mereka juga bangga. Beowulf telah menyelamatkan negeri untuk terakhir kalinya. Dan sejak hari itu, legenda Beowulf dan naganya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai kisah keberanian, pengorbanan, dan hati seorang pahlawan yang tidak pernah menyerah, bahkan pada usia senja.